Cuaca tak menentu di Le Mans menghadirkan kejutan di MotoGP Grand Prix Prancis, membuat beberapa nama tak terduga bersinar, sementara yang lain pulang dengan kekecewaan. Beberapa nama pembalap yang tampil mengesankan dan mengecewakan adalah sebagai berikut. Ketika performa awal musim Johann Zarco mulai memudar, apalagi setelah hanya meraih posisi ke-11 di kualifikasi, ia justru mencetak salah satu kemenangan paling berkesan dalam sejarah MotoGP. Mengatasi lintasan licin dengan pengalaman matang, Zarco memanfaatkan peluang langka untuk mengalahkan dominasi Ducati. Kemenangan keduanya di kelas Premier ini sekaligus pesan yang tepat waktu kepada petinggi Honda yang sedang mempertimbangkan susunan pembalap pabrikan 2026. Keinginannya naik dari tim LCR ke tim utama menjadi perbincangan sepanjang akhir pekan, dan membawa motor satelit ke puncak podium adalah sebuah pesan tersirat yang lebih keras dari hanya sebuah kata-kata yang muncul dari Zarco. Menariknya, kemenangan pertama Zarco juga diraih dengan motor satelit, Pramac Ducati di GP Australia 2023. Kemenangan di Le Mans dan Phillip Island akan menjadi kenangan abadi bagi pembalap Prancis ini. Francesco Bagnaia yang selama 2025 berusaha mengejar para pemimpin klasemen benar-benar kehilangan tajinya di Le Mans. Ia pulang tanpa poin, tertinggal 51 poin dari pemuncak klasemen Marc Marquez. Meski sebelumnya tetap kompetitif berkat kesalahan Marquez, kini situasinya suram, bahkan jika Marquez gagal di dua balapan, Bagnaia masih sulit menyalip. Sesi hari Jumat tampak menjanjikan, tetapi performa kualifikasi yang buruk menempatkannya di posisi ke-6. Lanjut di balapan malah menjadi bencana. Di sprint ia terjatuh di chicane Dunlop pada lap kedua, dan di Grand Prix ia disenggol Enea Bastianini di lap pertama. Meski memilih strategi ban hujan seperti Zarco, kerusakan tuas Porcenaling memaksanya ganti motor dan ia finish terakhir tertinggal satu putaran tanpa poin. Honda terus menunjukkan kemajuan sepanjang musim, kadang mendekati podium tetapi masih membutuhkan balapan dengan cuaca ekstrim untuk mengalahkan Ducati. Le Mans yang dikenal dengan cuaca tak terduga memberikan peluang emas dan Honda meraihnya melalui Zarco dan tim satelit LCR. Kemenangan ini datang di saat krusial, menghentikan rekor 22 kemenangan beruntun Ducati, memaksa rival Italia itu berbagi rekor dengan Honda hingga setidaknya 2026. Kejutan lain datang dari wildcard Takaaki Nakagami yang finish ke-6 meski start dari posisi terakhir, memanfaatkan strategi ban hujan seperti Zarco. Namun pembalap pabrikan kurang beruntung. Juan Mir nyaris jadi penutup pesta saat terlibat insiden dengan Zarco di lap pertama, sementara Luca Marini finish ke-11. Setelah 3 podium beruntun dari Argentina hingga Qatar, tim VR46 kesulitan di musim Eropa. Jerez sudah sulit, tetapi Le Mans jauh lebih buruk. Franco Morbidelli kerap terjatuh sejak kembali ke Eropa, dan di Le Mans ia hanya meraih posisi ke-9 di kualifikasi, start buruk di sprint, dan finish ke-15 di Grand Prix setelah kembali terjatuh. Fabio Di Giannantonio kehilangan kepercayaan pada bagian depan motor sejak awal, start dari posisi ke-17 tetapi berhasil finish ke-7 di sprint dan ke-8 di Grand Prix. Meski begitu, ia masih tertinggal dari Morbidelli di klasemen, mendukung klaim Bagnaia bahwa GP25 tidak lebih baik dari GP24. Rookie Gresini, Fermin Aldeguer, menunjukkan kemajuan stabil sejak menemukan ritme di Texas. Ia terus mendekati barisan depan meski sesekali terjatuh. Di Le Mans, ia meraih posisi keempat di kualifikasi, nyaris baris depan jika tidak terjatuh di lap yang lebih cepat. Rekan setimnya Alex Marquez hanya satu posisi di depan, menandakan bahwa posisi Marquez sebagai pemimpin tim mulai terancam. Berbeda dari balapan sebelumnya di mana ia sering melewati batas, Aldeguer finish di posisi ketiga, baik di sprint maupun Grand Prix, meraih podium perdananya. Balapannya di Grand Prix basah, melewati banyak pembalap, sangat mencuri perhatian. Meski kualifikasi dan sprint cukup baik untuk standar awal musimnya bersama Tech 3 KTM, balapan utama Bastianini di Le Mans berantakan. Memilih strategi ban kering, ia mendapat hukuman double long lap penalty.
Tetapi sebelum menjalaninya, ia menabrak mantan rekan setim Ducati, Bagnaia, di chicane pertama. Ia terjatuh, bangkit, dan menjalani hukuman. Tetapi kembali jatuh saat hujan turun di lap ke-6. Setelah ganti ke motor basah, ia melanggar batas kecepatan di pit. Mendapat hukuman double long lap lagi, meski finish dengan 3 poin meski tertinggal 1 putaran. Bagi pemenang GP Prancis 3 tahun lalu, ini adalah penurunan drastis. Ia kini menatap GP Inggris dengan harapan membalikkan keadaan. Raul Fernandez mengubah narasinya di Le Mans setelah dipertanyakan keberadaannya di Grid MotoGP, terutama dibandingkan rookie Ai Ogura yang cemerlang. Fernandez menemukan kembali kepercayaan dirinya. Meski terjatuh di hari Jumat, ia mengejutkan dengan lolos dari Q1 yang ketat, mengalahkan nama besar seperti Fabio Di Giannantonio. Di Q2, ia mengungguli pemenang balapan Zarco dan Pedro Acosta, start dari posisi ke-10 terbaiknya musim ini. Sementara Ogura start dari posisi ke-19. Fernandez finish ke-10 di sprint dan ke-7 di Grand Prix meski salah strategi, menunjukkan kepercayaan diri baru dan jarak kecepatan yang jelas dari Ogura. Kembalinya Miguel Oliveira ke MotoGP tidak terlalu mencolok, tetapi ia berada di jalur untuk meraih posisi 5 besar yang solid sebelum terjatuh di tikungan terakhir yang licin. Sangat disayangkan ia gagal meraih hasil tersebut, terutama setelah start dari posisi ke-20 di kualifikasi dan finish ke-20 di sprint. Mengingat ia absen sejak balapan di Argentina, sulit memprediksi performanya. Secara keseluruhan, akhir pekan ini cukup baik meski diakhiri dengan kekecewaan. Kecelakaan itu terlihat berat, tetapi untungnya Oliveira tampak tidak mengalami cedera serius. Akhir pekan yang sulit bagi Brad Binder yang gagal mencetak poin di kedua balapan dan tidak lolos di Q2. Ada tanda-tanda bahwa kecepatannya mungkin meningkat, tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk membuktikannya saat balapan utama. Hasil ini menunjukkan tantangan yang ia hadapi di Le Mans. Lolos ke Q2 adalah capaian solid bagi Jack Miller, tetapi finish ke-11 di sprint dan gagal finish di balapan utama menjadi kekecewaan. Ia sebenarnya berada di posisi yang baik untuk mengambil tempat yang akhirnya diraih Johann Zarco setelah pergantian motor di awal balapan, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Fabio Quartararo tampil mengesankan dengan meraih pole position, memimpin beberapa lap di kedua balapan, dan bersaing untuk podium di kondisi kering. Ia membuat kesalahan di balapan utama, tetapi tikungan terakhir Le Mans yang licin di kondisi basah memang terkenal berbahaya, seperti terlihat di balapan 24 Hours pada April. Banyak pembalap lain, termasuk Binder dan Oliveira, juga terjatuh di sana. Meski akhir balapannya kurang beruntung, segala yang ia tunjukkan sebelumnya sangat luar biasa.